Hai hai semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Kita mau buka tema hari ini, readingan kita. Kita ambil dari kartu tarot ya, Lenormand ya. Seperti apa saat ini tema yang akan kita bahas ya. Oke, di sini ada cambuk ya. Ada moon dan ada peti mati. Oke, ada juga tentang perasaan dan cintanya dan juga the dog. Oke, teman-teman semuanya. Untuk tema malam hari ini ya, teman-teman. Aku merasakan energi dari kartu Lenormand yang baru kita buka bersama ini, bahwasannya saat ini memang dalam kehidupan dia dalam keadaan konflik ya. Konflik dengan kamu dan juga beberapa orang yang saat ini dekat dengan dia ya. Oke, teman-teman di sini aku mau kasih penjelasan dulu bahwa ini adalah energi banyak orang, tidak semuanya bisa resonate dan tidak bisa dipaksakan ya. Kalau kamu memang dalam keadaan kurang cocok dengan readingan kali ini, berarti ini bukan buat kamu ya. Kalau ini sesuatu yang bisa kamu ambil pelajarannya atau ambil sesuatu yang berguna di pembacaan kali ini, silahkan ya. Tetapi kalau tidak, jangan komentar yang tidak baik ya, karena banyak yang membaca dan juga banyak orang-orang yang usianya di bawah kalian. Oke. Untuk tema kita hari ini, seseorang ini memang ya aku lihat dari kartu Lenormand yang keluar ya. Hidupnya banyak sekali permasalahan. Ya ampun, pastinya ya. Orang-orang yang punya banyak masalah nggak mungkin gitu ya tidak memiliki komunikasi yang bagus sama kamu. Karena aku lihat di sini energinya secara perasaan dia ini masih menunggu atau setia menunggu kamu ya. Di sini dia punya perasaan yang besar terhadap kamu. Dia memang sangat jatuh cinta kepada kamu ya. Kenapa? Kondisi dia yang saat ini membuat dia sedih ya. Sedih ini mungkin bisa berkaitan dengan pekerjaan atau komunikasi dia dengan orang yang saat ini mungkin sedang berurusan bermasalah ya. Dan aku lihat di sini yang menyebabkan dia mati rasa terhadap sesuatu yang sudah lama dia rasakan tidak kunjung membaik, membuat dia berpikir tidak percaya dengan segala sesuatu hal apapun tentang keberuntungan hidup di dalam dunia ini ya. Aku lihat seperti itu. Namun tetapi dari hatinya ya tampak sekali bahwa dia tidak pernah meragukan perasaan atau kesetiaan kamu. Bahkan mungkin kalau dia merasakan hal ini ya, dia ingin memberitahu kamu ya, seperti apapun saat ini kondisi yang sedang kamu alami atau kalian saat ini memang tidak saling bicara ya, ketahuilah bahwa perasaannya tidak pernah beranjak pergi kemanapun. Dia hanya mencintai dan memiliki keinginan untuk bisa bertemu dan bersama dengan kamu ya. Kejadian apa yang membuat dia tidak pernah bisa kembali kepada kamu atau tidak bisa berkomunikasi, teman-teman? Di sini aku melihat memang orang ini mudah sekali berputus asa. Orang ini mudah sekali untuk terbawa gitu ya, terbawa kepada sesuatu hal yang buruk ya. Misalkan begini, kalau kamu dikatakan oleh orang lain kamu ini mungkin suka tebar pesona, dia langsung percaya gitu ya, dia langsung mendalami perasaannya, langsung baper, sedih, nggak karuan, ribut sama kamu. Akhirnya apa? Susah untuk komunikasi ya. Dan di sini yang menyebabkan hubungan kamu dan dia juga tidak bisa baik-baik aja dalam bicara karena orangnya cepat marah ya. Cepat sekali tersulut emosi, banyak sekali pikirannya buruk sangka terhadap dunia luar atau sesuatu yang dibicarakan ditangkap oleh dia, tidak disaring dulu ya. Jadi mudah banget dia sakit hati, mudah sekali kecewa dan mudah sekali membuat masalah terutama juga dengan kamu. Tapi kalau secara perasaan pikiran dia sangat mencintai kamu untuk saat ini, dan kita lihat bagaimana perasaan kamu terhadap dia.
Oke, teman-teman, di sini perasaan kamu ya, ada oke, ada ikan, sekumpulan ikan di laut asik. Ada burung, ada surat ya. Ini perasaan kamu ya. Di sini juga ada topeng dan ada bunga lili. Oke, teman-teman. Ini kamu ya. Kamu memang merindukan dia. Kamu memang selalu ingin berkomunikasi dengan dia. Kamu juga ingin sekali ada pertemuan. Tetapi yang aku lihat di sini, teman-teman ya, ada sesuatu hal yang kamu sembunyikan dari dia ya. Kamu memakai dua karakter di dalam hubungan ini ya, yang sebenarnya kamu sangat mencintai diri kamu sendiri, senang dengan saat ini bagaimana kehidupan kamu. Kamu juga sedang dibawa kepada perubahan kehidupan, terutama dalam karir, ya, dalam keberuntungan, dalam sosial, dan juga banyak hal yang menyebabkan kamu bertambah glowing gitu ya, kalau wajah bertambah berisi ya, bertambah pengetahuan kamu. Dan aku lihat di sini juga kamu mudah sekali untuk mencari rezeki dan diberikan banyak keberkahan dan keberlimpahan dari segala urusan, juga selalu dipermudah. Aku melihat di sini kamu adalah sosok yang optimis, sosok yang selalu berubah dari hal-hal yang kesakitan atau ujian kamu anggap sebagai guru. Tidak pernah kamu bermusuhan dengan banyaknya masalah atau urusan di dalam kehidupan kamu, sehingga kamu mudah sekali untuk atau berubah menjadi kehidupannya jauh lebih baik dari sebelumnya ya. Tapi kamu di sini memakai topeng. Aku lihat memang kamu secara sadar sudah tidak tertarik lagi kepada dia di sana, entah apa yang terjadi, tapi aku melihatnya kamu mungkin tidak tertarik kepada dia karena sifat karakter, atau mungkin juga dengan bagaimana dia menghadapi masalah, bagaimana dia keluar dari eh, krisis kehidupannya dia. Itu yang menyebabkan kamu tidak menyukai dia ya, mulai seperti kayak ragu ya untuk menetap di dia. Dan aku lihat di sini kamu juga belum bisa meninggalkan dia. Kenapa? Aku lihat mungkin ada perasaan tidak tega ya. Di sini kamu selalu memberikan kabar, mensupport dia ya, berbicara ya melalui mungkin visual saja gitu ya. Tetapi aku melihatnya kamu di sini memang sangat tertarik, ada keinginan untuk berjumpa dengan dia ya. Dan satu ketika juga kamu punya satu keraguan terhadap keinginan kamu ini untuk menjumpai dia, entah kenapa. Tapi yang jelas aku melihat kamu berubah karena konflik atau bagaimana cara dia bersikap selama ini kepada kamu. Dan kamu juga melihat ya tanda-tanda kehidupan dia saat ini kurang bagus, kurang baik, bukan karena kamu materialis, bukan kamu seorang yang materialistis, aduh ya, bukan ke arah sana ya, bukan orang yang matre, tetapi kamu tidak menyukai dengan sisi kepribadian dia yang mungkin selalu ingin mendapatkan support terus, bantuan terus gitu ya, tidak bisa meng-up dirinya dan tidak bisa mengisi asmara ini dengan dengan energi positif. Kebanyakan dia selalu memberikan energi yang lemah, energi yang banyak keraguan-raguan, energi yang gelap, sehingga kadang mati rasa, kadang gembira ya. Kalau aku lihat memang dominan di kamu orangnya gembira banget, tapi untuk dia orangnya tuh kayak lembek, lemah, lesu ya. Susah banget buat bangkitin energi positifnya karena orangnya terlalu pesimis ya, sehingga dia tidak bisa bergerak ke kamu, dan juga dia tidak pernah bisa meng-effort kamu dalam beberapa bentuk. Mungkin kalau memang dia nggak punya finansial, dia bisa memberikan dalam bentuk perhatian, tapi dia juga tidak kunjung memberikan sesuatu yang mungkin kamu anggap itu sepele tapi membahagiakan. Dia tidak berpikir ke arah sana, dia lebih kayak diam ya, diam, nggak melakukan apapun, tapi secara perasaan dan hatinya memang dia tertuju kepada kamu. Dan sekali lagi teman-teman, memang tidak ada orang lain yang saat ini mengganggu hubungan kamu dan dia ya. Ini real karena memang sifat dan bagaimana kehidupan dia saat ini yang menyebabkan banyaknya
kelemahan ya di dalam kekuatan cinta ini, kamu yang lebih besar, mungkin kamu yang lebih banyak memberikan kegembiraan ya dibandingkan dengan dia yang selalu lemah karena keadaan kehidupan dia yang kurang baik ya, sehingga menyebabkan dia itu susah sekali untuk berhasil dalam kehidupan ya. Aku jamin orang ini kalau sudah berhasil dia pasti lupa deh sama kamu, karena orang-orang seperti ini biasanya selalu tidak pernah merasa ditolong atau tidak tahu terima kasih. Kalau aku lihat seperti itu ya kebanyakan, tapi kita lihat ya bagaimana kehidupan dia selanjutnya setelah saat ini kehidupannya banyak sekali permasalahan. Kita lihat teman-teman ya bagaimana kondisi keadaan dia ke depan ya. Kondisi saat ini memang seperti itu, lalu bagaimana nanti ke depannya ya kondisi dia, nanti baru ke hubungan kamu. Oke, teman-teman, ini peruntungan dia dulu ya kita bacakan. Aku lihat di sini banyak kekecewaan yang terjadi di dalam kehidupan dia saat ini, bahkan dia sangat menyesal ya dengan beberapa keputusan yang dia ambil terlalu tergesa-gesa. Bahkan aku melihatnya dia kayak orang yang apa ya, mungkin lebih percaya diri awalnya ya, tidak pernah mendengarkan apa yang menjadi nasihat untuk dia ya yang kamu berikan. Kamu selalu berteriak, mungkin secara halus atau sampai bertengkar ya, memberikan saran, memberikan jalan keluar, atau kamu juga selalu mengingatkan dia untuk berhati-hati melangkah ya saat mungkin aku lihat di sini banyak tawaran terhadap dia, dia sedang berada di puncak karirnya, dia sombong kepada kamu, dia melupakan atau dia tidak mendengarkan ucapan ya, atau pengalaman yang pernah kamu lalui ya, kamu jadikan sebagai apa ya, kayak sebuah apa ya, kamu ambil ilmunya lah ya dari pengalaman yang kamu rasakan itu, lalu kamu bagi kepada dia, tapi dia tidak pernah mendengar apa yang kamu ucapkan kepada dia ya. Aku lihat di sini dia saat ini menyesal dengan segala perbuatan tindakan yang pernah dia lakukan. Awalnya memang dia selalu menyepelekan apa yang menjadi selalu menyepelekan ucapan kamu, nasihat kamu ya, di masa dia sedang berada di puncak karir yang stabil dan baik, dia melupakan kamu. Bahkan aku melihat dia seperti kayak sombong ya, tidak menganggap kamu ada, tidak menganggap kamu itu spesial ya. Setelah sekian beberapa banyak kejadian yang dia alami ya, sekian eh, waktu kamu banyak sekali protes, komplain kepada dia tentang perjalanan yang dia ambil, tentang keputusan yang dia jalani ya. Dia kadang terlalu sombong, terlalu tidak mendengarkan ucapan orang kebanyakan, terutama juga kamu ya, orang terdekatnya aja kamu diabaikan. Sehingga saat ini dia berada dalam keterpurukan kayak apa namanya kehidupan ya. Bukan cuman pada teman kerja ya, bukan hanya kepada keuangan, tetapi memang dia betul-betul berada di bawah saat ini ya. Dia ditinggalkan temannya, ditinggalkan keluarganya, ditinggalkan oleh orang apa sih namanya, pekerjaannya ya, tidak dipercaya, kemampuannya mulai berkurang ya. Karena apa? Awalnya aku ngeliat dia terlalu percaya diri dan selalu mengabaikan apa yang menjadi nasihat untuk dia ya. Kamu mungkin lebih peka terhadap apa yang akan terjadi kepada dia, lalu berdampak kepada hubungan kamu dan dia pada akhirnya ya. Kamu pun mulai tidak dipedulikan oleh dia ya kan, dan saat itulah dia mulai seperti kayak kehilangan kendali ya. Karena apa? Karena merasa dia beruntung hidupnya, merasa dia hebat, jadi dia mulai tidak pernah merasakan kamu hadir, kamu ada, kamu adalah miliknya, kamu adalah kesayangannya gitu ya. Dia tidak merasakan hal itu ya, dia sangat tenggelam dengan pekerjaannya ya, dia tenggelam dengan pujian orang lain, dia menikmati segala kesedihan. Mungkin orang-orang yang dulu menganggap dia adalah orang hebat dengan banyaknya uang, dengan finansial yang mungkin stabil, saat dia banyak dipercaya orang lain, dia banyak mendapat keluhan atau curhatan dari orang lain sampai dia melupakan bagaimana keadaan kamu ya. Aku melihat juga untuk kali ini kamu selalu setia ya, ada di belakang dia
kamu dicuekin, kamu, apa ya, hampir seperti kayak orang, maaf ya, maaf, bukan mengemis cinta, tetapi kamu sering menanyakan perubahan sikap, perubahan emosionalnya dia terhadap kamu. Tapi meski begitu, kamu selalu diam, kamu tidak pernah marah, dan kamu hanya memantau dari belakang, melihat dan menasehati. Bahkan berkali-kali kamu disakiti oleh dia pun, kamu selalu tetap sabar ya. Kamu seperti tunduk, bukan tunduk karena kamu mengemis ingin dihargai atau dicintai, tetapi kamu sangat menjaga dia ya. Kamu tidak mau dia kenapa-napa, kamu tidak mau dia celaka, kamu tidak mau dia mengalami hal terburuk di dalam kehidupannya, dan saat ini dia merasakan hal tersebut. Ini yang membuat kamu takut dulu ya dengan perubahan sikap dia, takut dia benar-benar lupa dengan keadaan, sehingga memang apa yang kamu ramalkan atau apa yang menjadi intuisi kamu ternyata menjadi kenyataan ya. Terlihat saat ini kartunya yang di atas ini ya, dia banyak kesedihan ya. Di sini mulai berpikirkah dia untuk kembali kepada kamu? Belum. Ya, saat dia merayakan kesuksesannya, kegembiraannya dia ya, dia lupa mengajak kamu, dia lupa berbagi dengan kamu. Dia pun tidak pernah memberikan hadiah ya, tidak pernah memberikan kejutan kepada kamu, justru kamu diabaikan. Dia happy sendiri aja gitu, diabaikan. Ini ya kondisi dia ke depannya, jika dia mengalami kemajuan ataupun mungkin kemajuan ini sudah dialami sebelum dia mendapatkan hal yang apa ya, menakutkan seperti sekarang ini ya. Dia kejatuhan secara ekonomi ya, dan dia juga dijauhi oleh teman-temannya, dan keluarganya pun tidak, apa ya namanya, tidak membantu dia gitu di dalam kesulitannya saat ini dan atau saat itu ya. Dan bagaimana nanti ke depannya, aku lihat ya, teman-teman nggak boleh bilang saya nggak mau bantu dia, capek nih. Aku lihat di sini ada Three of Cups ya. Kamu tetap membantu dia ya, secara, tetapi aku lihat teman-teman hati-hati ya. Di belakang kamu dia juga ada orang lain yang membantu dia. Jadi kamu jangan terlalu full, atau memang kamu ingin mengalahkan orang yang saat ini pun ingin mendekati dia, ya boleh saja. Tetapi kalau aku bilang sama kamu di sini, hati-hati, aku khawatir kamu dimanfaatkan, meskipun aku lihat dia memang mempertaruhkan apa ya, kepercayaan semuanya kepada kedua orang, ke kamu dan ke orang lain itu ya. Tapi secara hati memang setia kepada kamu. Kenapa? Karena di sini mungkin kamu sudah sangat lama ya berhubungan dengan dia, dan kamu mengerti bagaimana dia, mengerti bagaimana kondisi mental, bagaimana kekurangan dia. Dia tidak malu terhadap kamu, tetapi untuk kepada orang tersebut dia masih menutup diri, tidak memberitahu apapun yang menjadi kelemahannya. Namun tetapi dia mungkin secara langsung atau sadar gitu ya, memang meminta bantuan kepada orang tersebut. Adakah sebuah perjanjian? Yang aku lihat di sini sepertinya memang ikhlas ya, orang tersebut ingin membantu. Tetapi nanti akan mendapatkan karma, atau dia menjalani sebuah karma di mana memang aku lihat ya teman-teman ya, kalau dia baik terhadap kamu, ini akan ada perubahan finansial yang terjadi di dalam kehidupan dia ya. Kamu juga akan membantu membukakan jalan untuk dia sebagai orang yang seperti dulu lagi, dipercaya orang lain, disukai gitu ya oleh orang banyak. Tetapi kalau dia tidak baik kepada kamu, maka terjadilah yang namanya dia dikecewakan oleh orang yang saat ini mungkin menjadi penyandang bukan penyandang ya, tapi mensupport dia seperti kamu, ataupun juga dia memanipulasi orang tersebut. Tapi nanti lama kelamaan orang tersebut akan meminta taruhannya, atau meminta sesuatu imbal balik gitu, dan sedang dia tidak akan mampu untuk melakukan hal tersebut. Justru itu makanya dia kenapa kembali kepada kamu, ada sesuatu hal yang tidak dia dapatkan dari orang lain, dan kemudian akan menjadi beban penderitaan dia kelak ya, karena terlalu mungkin dia percaya terhadap orang baru itu memang baik ya, memang bisa menghargai, bisa membantu dia menyelesaikan masalahnya terhadap kehidupan dia atau finansial dia. Taunya gitu ya, taunya
Ya, dia tidak bisa memiliki perasaan yang sama seperti orang yang saat ini dekat dengan dia. Lalu dia nanti akan menjelek-jelekan, bahkan menjatuhkan seseorang, dia ini, dia akan dijatuhkan nih sama orang barunya, ya. Dan nanti justru jadi bebannya apa? Mungkin hutang, diminta, ditagih, kalau enggak nanti dia akan dijelek-jelekin depan orang gitu ya. Semua dibuka apa yang menjadi rahasianya. Kenapa kok dia tahu lah gitu ya. Karena dia butuh uang, dia akan menceritakan bagaimana kesulitannya, mungkin juga akan memutarbalikkan fakta keadaan kamu dan dia. Mungkin dia ngaku-ngaku kamu bukan miliknya, kamu bukan pacarnya, kamu bukan pasangan sahnya gitu ya. Karena dia butuh orang tersebut gitu ya, karena uang dia meragukan, apa ya, kayak banyak membohongi orang lain ya. Karena uang juga dia banyak memanipulasi, dan karena uang juga dia tergelincir ke dalam kesedihan dalam kehidupan dia saat ini. Dan aku melihat memang dia sangat menyesal dengan keadaannya ya teman-teman. Dan keadaan ini kalau sudah terjadi saat ini dan kamu berada di fase ini, bahwasannya dia akan sulit untuk bergerak keluar dari masalah ini ya. Dia harus butuh butuh seseorang untuk membantunya keluar. Ada awan kelabu. Kalau misalkan dia dapat bantuan dari kamu, ya mungkin saja bisa keluar dengan ember-ember karena cinta ya, karena cinta, karena kesetiaan yang dia punya, karena kesungguhan dia, dan dia nggak mau pergi kemanapun beranjak dari hatimu ya. Dia mencoba terus mendekati kamu demi apa? Demi perubahan kehidupan dia, karena aku yakin banget kamu bisa membantu untuk keluar masalah yang saat ini sedang dia hadapi, karena dia tidak akan mau membuka aibnya, membuka permasalahannya kepada orang baru atau kepada orang lain yang menganggap dia adalah orang yang hebat awalnya gitu. Kalau ini sudah terjadi teman-teman, ini akan terjadi ya, kamu akan membantu dia. Tapi kalau memang ini belum terjadi nih, hati-hati ya. Kalau saat ini dia cuek, diem ya, tapi nanti kelak dia akan kembali kepada kamu karena memang dia masih sayang sama kamu, cuman dia hilap ya. Dia hilap atas segala kondisinya waktu itu yang sedang bikin dia tinggi, bikin nama baiknya tenar ya. Oke, ini calling in your soulmate ya. Your prayers affirmation. Oke, dia mungkin berafirmasi gitu kan ya. Atau mungkin kamu nih ya ketarik energinya. Tapi aku melihatnya memang dia sih sebetulnya, karena dia banyak kebutuhan, banyak juga apa ya, kayak halangan dan rintangan di kehidupan saat ini. Dia afirmasi, semoga ada orang baik, semoga kamu kembali, tolong bantu gitu ya. Saat ini keadaannya memang lagi kurang bagus, lagi kurang baik yang dia alami, dan dia pingin kamu bisa bersama dengan dia lagi dan keluar dari masalah saat ini yang dia jalani. Dan di sini ada let go of control is to allow the situation ya. Jadi ya betul sekali ya teman-teman ya. Memang dia sepertinya butuh pertolongan kamu, dan ya dia ada yang mengontrol ya. Dan dia khawatir dengan nama baik dia, bahkan situasinya saat ini lagi kurang baik terhadap dia. Dia lagi kena masalah ya, dia sedang menyelesaikan masalah itu, tapi dia sedang berusaha juga untuk diam dan sabar, tidak melakukan sesuatu. Mungkin kamu sudah mendapatkan berita dari dia, atau apa ya, sudah melakukan pembicaraan di mana saat ini kasus kehidupannya sedang tidak stabil dan kurang baik, dan kamu lihat mungkin juga saat ini dia memang butuh pendalaman tentang pengetahuan spiritual gitu ya, supaya dia bisa percaya diri, supaya dia bisa keluar dari masalahnya yang terpuruk ini. Karena kalau udah masalah urusan uang atau hutang berlebihan, ini bikin kiri kanan depan belakang dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Emang dia butuh mendalami spiritual, butuh kepercayaan diri dia gitu ya. Soalnya dia lemah banget di hal itu gitu. Dia orangnya nggak percaya dirian, orangnya baper, dan banyak keraguan-raguan terhadap dirinya sendiri. Nih ya, healing family issue. Oke, teman-teman, jadi dia pengen dimaafin sama keluarganya. Entah apa yang dia perbuat, tapi kalau terlihat dari kartunya, memang orang ini tuh sepertinya menghabiskan banyak
uang ya, menghabiskan banyak waktu di luar rumah, sehingga mungkin orang-orang terdekatnya sudah sangat sering menasehatinya, menunjukkan jalan kebaikan ya, sampai dia ngelupain orang tua mungkin, ngelupain kamu, mungkin ngelupain pasangannya ya, pasangannya adalah kamu atau ada orang lain lagi. Ini yang membuat dia ya benar-benar dia meminta maaf lah atas kejadian itu semua, dan dia ingin ada seseorang yang bisa membantu dia saat ini, dan dia butuh support ya. Karena kalau aku lihat secara batin ya, secara batin di sini dia memang sedang kesulitan perekonomian. Di sini dia hutangnya lagi numpuk, lagi banyak ya. Kita lihat lagi teman-teman bagaimana saat ini perasaan dia kepada kamu. Oke, teman-teman, di sini dia merindukan kamu ya. Ada ingin komunikasi secara langsung. Ya, dia berharap ada perubahan terbaik dan ada awal baru di hubungan kalian. Dia ingin memperbaikinya, tapi untuk saat ini dia masih gengsi atau tidak bicara terus terang ya. Dia lebih banyak diem karena dia tahu kamu tahu ya bakal membantu dia, dan di sini dia selalu seperti orang yang kurang percaya diri ya, orangnya banyak baper dan lemah. Kelihatannya dia kayak kayak mau ngumpet dari kamu ya, karena malu gitu dengan keadaan dia saat ini. Dia tuh mau ngumpet dari orang-orang yang dulu mungkin dia banyak pamer ya, banyak membuka teman-teman, membuka keberhasilannya gitu kemana-mana, selalu pamer. Di sini aku lihat ya dia kayak pesimis, kamu nggak bakalan nerima dia. Ya udah, kalau kamu nggak nerima dia, dia mau pergi aja gitu ya. Terus lain waktu, lain hari, terus malam ini kita bacakan dia kepikiran terus sama kamu, dia ngelamunin kamu ya. Dia berharap kamu datang, dia berharap kamu bisa mensupport dia kembali kepada dia ya, memberi energi kegembiraan, memberikan energi kebahagiaan lah gitu ya. Karena hanya kamu yang bisa membuat dia tuh kayak dia percaya banget sama kamu, karena kamu orang yang bisa menjaga nama baik dia mungkin ya. Dan aku lihat di sini dia ngerasa kamu masih mencintai dia, makanya kenapa di sini dia nggak malu buat kembali ke kamu. Di sini butuh banget bantuan kamu ya teman-teman. Kalau emang ini nggak rasional, tapi secara terlihat di kartunya memang ini bagus-bagus ya. Maksudnya gini loh, ada the lovers, ada four of one, ada nine of wands ya, ada four of cups, dimana dia ngelamunin kamu, mikirin kamu ya, pingin gitu memperbaiki lagi, dan dia butuh support dari kamu. Dan kalau aku lihat di sini kayak kamu tuh kayak juga pakai topeng jadi nggak serius gitu loh, mau mau komitmen sama dia atau konsisten sama dia ya. Nanti ujung-ujungnya dia yang menyalahkan kamu gitu ya, punya pasangan baru, atau kamu nggak mau sama dia karena dia udah nggak punya apa-apa ya. Jadi pas dia punya apa-apa, kemana aja selama ini gitu ya. Oke teman-teman, kita lihat ya akan seperti apa nanti kamu ke dia. Kita lihat seperti apa kamu ke dia. Oke, di sini komunikasi kamu ke dia nanti on off ya. On off, kamu nggak terlalu ingin tahu kabar dia. Sulit sekali untuk saat ke depan nanti kamu bisa komunikasi sama dia. Banyak sekali urusan, terutama kamu terlalu fokus dengan kerjaan kamu, dan ya aku lihat kamu banyak keberlimpahan sih ya dari keuangan, dan ini yang menyebabkan nanti komunikasi atau hubungan ini kayak orang putus gitu ya. Padahal kamu sayang sama dia, tapi kamu kecewa sebetulnya dengan dulu dia memperlakukan, atau nanti ya kalau ini belum terjadi, dan mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Perasaan kamu sama dia sayang ya, aku lihat di sini sayang, masih sayang sama dia, sayang dan berharap ada perubahan dari dia di sini ya. Masih pingin memiliki hubungan dengan dia, dan masih pingin ketemu, kayak pingin jalan bareng lagi ya. Tetapi di sini komunikasi on off aja gitu. Kenapa sih kayak begitu? Karena kamu juga di sini emang beneran fokus ya kerja, dan ada sesuatu hal yang mengganggu kamu, yaitu mungkin kamu sudah punya pasangan ya. Di sini topeng gitu, itu juga bisa jadi kamu punya
tujuan lain gitu ya untuk kamu nyambung lagi ke orang ini, mungkin kamu mau balas dendam atau apa, tapi yang jelas terlihat dari kartu lintiknya kamu perasaannya ke dia masih sayang, masih dalam, masih berharap bisa bersatu, bisa ketemu, dan masih bisa jalan lagi, tetapi on off banget ya nih teleponannya, atau mungkin komunikasi dari dengan menggunakan apa, media apa ya, ini on off ya. Kenapa? Karena dia di situ lagi ruwet, susah gitu ya, dan kamu juga kayak tahu tahu banget persis dengan bagaimana apa yang harus kamu perbuat gitu ya. Dan kedepannya kamu tidak melupakan dia dan tidak meninggalkan dia, begitu juga dengan dia dan kamu ya. Ini masih akan panjang ya, energi kalian tuh masih akan terus ya. Kalau aku lihat di sini kamu sama dia masih akan terus bersama ya. Cuman ya itu dia gitu ya, dia nggak terlalu gembira, nggak terlalu happy karena keuangannya bobrok ya. Dan kalau kamu ini subsidi dia terus, support dia terus sampai dia keluar dari masalah, mungkin ya bisa baik, bisa lebih indah gitu percintaannya ya. Tetapi nanti mungkin di kamunya hilang rasa gitu aja ya. Oke teman-teman semuanya, seperti itu. Apa sudah terpikir tujuan kamu kembali untuk apa? Untuk balas dendam? Untuk pamer ulang atau gimana nih ya? Atau memang masih sayang, sama-sama cinta? Aku lihat kamu juga masih sayang banget kok, nggak tega ya dengan keadaan dia saat ini. Kamu pingin banget bantu, cuman kamu juga nggak terlalu punya banyak apa ya namanya, waktu untuk menyelesaikan masalah dia, karena kamu pengen ngasih pelajaran sih sama dia ya. Tetapi nanti kamu juga akan membantu dia, dan di sini kamu sedang menemukan ada sedikit lah ya kerikil masalah dalam keseharian kamu ya. Bisnis kamu juga ada yang menghadang, jadi kamu fokus ke sini untuk bisa maju dulu, baru mungkin ya aku lihat kedepannya kamu akan membantu, atau secara bersama-sama kalian akan keluar dalam situasi yang jauh lebih baik. Kamu lebih berada di atas dia levelnya, dan dia keluar dari masalah yang saat ini sedang mendera dia ya. Motivasi dari kamu ya, masukan dari kamu gitu, dan mungkin juga bantuan dari kamu membuat dia jauh lebih baik. Nanti pada akhirnya dia akan keluar dari masalah itu ya, dan nanti dia akan merasa sombong lagi. Kurasa bisa saja iya atau bisa saja tidak, tergantung bagaimana sikap kamu kepada dia ya. Karena apa? Karena sikap itu nular ya. Kalau kamunya selalu berpikiran positif, sering membangun apa namanya, pengetahuannya ya, sering bicara tentang spiritual atau agama, ini akan membuat dia pun nular, jadi pinter, jadi baik. Tapi kalau kamunya pesimisan, sedihan, ya nanti dia males dan ngejauh ya. Bahkan kalau aku lihat di sini dia yang seperti itu, kamu yang hebat ya, bisa keluar dari masalah, dan kamu yang males deketin dia ya, takut takut kena masalah. Ada Sagittarius, dan di sini ada planet Pluto ya, udah tahu pasti dingin saat ini, kamu lagi kurang bergairah. Ada Aries ya, dan di sini ada planet Saturnus ya, dimana di sini dikuasai oleh zodiak Capricorn dan si Aquarius yang hanya bisa di dalam planet itu. Kenapa semua masalah itu selalu dijadikan guru untuk mereka ya. Di sini ada Moon, ada Pisces ya, dimana mungkin energi kekuatan spiritualnya tinggi ada di Pisces. Di sini ada Leo, dan satu lagi ya teman-teman, Uranus. Uranus itu planet apa ya? Kita lihat ya teman-teman ya. Kita lihat Taurus, dan satu lagi Fire ya. Ini Leo, Sagittarius, Aries, dan sepertinya malam ini memang untuk si zodiak itu aja ya. Sagittarius, Leo, Taurus. Kalian lagi turunkah atau lagi kenapa nih? Masalahnya di mana? Apa kalian sombong dengan kekuatan kalian saat ini? Kalian sedang naik daun, melupakan kekasih kalian, atau bagaimana? Ya, jangan sampai ini terjadi. Kalian saling cuek-cuekan ya, karena kamu merasa lebih penting, lebih baik, lebih dari segalanya dari pasangan kamu, sehingga nanti kamu akan dapat karmanya. Jangan sampai seperti itu ya. Selalu ingat siapa yang membantu, selalu ingat dengan siapa kamu berjalan dulunya waktu kamu nggak punya apa-apa ya.
Jangan sampai pada saat kamu sudah baik, sudah bagus, sempurna, ada orang baru yang ngaku-ngaku, yang ngedeketin kamu, kamu melupakan orang yang sudah banyak membantu kamu dari bawah atau menemani kamu ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah semuanya.